Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dosen di DPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ade Muti Masbaya. Asal sekolah SMP Negeri 4 Sangkap. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa DPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran, tepatnya hari Rabu 6 Maret tahun 2024 di SMP Negeri 3 Manggarai sebagai salah satu persyaratan uji kinerja PTG dalam jabatan. Kali ini saya akan menerapkan model pembelajaran PJDL dengan materi statistika, yakni penyajian data, kemudian desain proyek melalui aplikasi kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Seluruhnya duduk siap. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sekalian? Siapanya hari ini sudah siap untuk pelajaran? Kalau teman-temannya ada yang hadir atau tidak? Ada semua ya? Alhamdulillah. Itu sebelum kita masuk ke materi anak sekalian, saya minta coba cek sekitar tak. Kalau masih ada mungkin sampah-sampah yang berserakan atau apa. Supaya nantinya sebentar juga dalam mengikuti pelajaran ini ya. Aman ya? Nah, seperti biasa anak sekalian, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya terkait penyajian data ya. Di pelajaran sebelumnya kan sudah kita pelajari, kemudian sudah Bapak sampaikan ke anak sekalian untuk meneliti ya masalah kemarin. Jadi sebentar misalnya kita coba kelompokkan kelompok di sini. Masing-masing kelompok itu sesuai tugas yang sudah Bapak berikan kemarin. Kemarin ada yang meneliti punya perpustakaan ya. Ada yang meneliti berat badan. Nah, ada yang meneliti apalagi satu itu. Hobi olahraga. Tapi kita sudah selesai semua ya. Nah, ada semua datanya. Alhamdulillah. Nah, baik. Penyajian data dalam bentuk diagram maupun tabel ya. Sebelumnya saya mau tanya anda sekalian terkait penyajian data itu sendiri, apa anda sekalian pernah dengar atau apa yang bisa ada yang bisa memberikan gambaran terkait penyajian data baik di sekolah
khusus sekolah itu tidak usah diubah karena sekolah saya itu. Contohnya Pak. Ya, betul. Saya Pak. Ya. Tambahkan di ruang ini jumlah siswa baru tiap tahun. Jumlah siswa baru tiap tahun. Nah, boleh. Kalau yang lain bagaimana? Ada contoh yang bisa? Oke, nah. Penyajian data. Jumlah kehadiran siswa setiap bulannya. Satu kelas. Begitu. Data. Oke, bisa. Kalau yang lain? Kalau di sekolah bisa apa saja. Contoh terkait penyajian data. Ya, bisa. Jumlah pengunjung perpustakaan. Betul. Jumlah pengunjung perpustakaan setiap hari atau setiap minggu bisa? Setiap minggu. Iya, berarti kalau kita kaitkan setiap minggu, datanya itu harus diambil setiap hari ya, supaya kita bisa pahami bahwa dalam satu minggu sekian. Seperti itu maksudnya. Oke, kalau yang lain lagi satu lagi. Masih ada satu Pak. Apa itu? Jumlah banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Bisa. Jumlah banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan yang ada di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu 3 rombel misalnya, bisa kita tahu kan, rombel ini sekian laki-lakinya, rombel ini sekian kelas sekian, sekian laki-laki, kelas sekian, sekian laki-laki, kemudian sekian perempuan. Oke, saya pikir saudara-saudara sekalian ini sudah paham ya, sudah tahu maksud dan tujuan seperti apa itu penyajian data. Ya kan, tinggal salah sebentar yang kita mau masuki atau yang kita mau pelajari adalah penyajian data itu tadi kita buat dalam bentuk diagram. Ada yang namanya kekuatan, ada yang namanya diagram lingkaran, ya, dan garis seperti itu ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk materi sekalian, target kita di penyajian data ini bagaimana kemudian anak sekalian itu mampu memulai data itu sendiri, entah itu sumbernya di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau penyajian data dalam konteks kehidupan sehari-hari yang kita dengar di rumah kah atau di mana, di lingkungan tak, di lingkungan sekitar, misalkan kita tinggal di dekat kelurahan kah, puskesmas kah, atau di lingkungan apa terkait data, penyajian data apa saja. Jumlah penduduk di setiap RT RW, betul, di kantor kelurahan ini pada saya. Siapa yang biasa pergi mengurus di kantor kelurahan? Namanya siapa kan? Ada yang biasa kemana? Kalau apalagi selain di Bajago ini saat ini Di puskesmas Pak, ada 3 gram, ada kelahiran baik, itu betul, puskesmas. Jumlah kelahiran bayi ya sama ibu hamil, betul, data itu. Jadi kembali anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini atau sebentar terkait penyajian data. Yang pertama, bagaimana kemudian anak-anakku mendesain ya hasil data yang kemarin kita ambil, lalu kemudian kita desain dalam aplikasi Canvas. Sudah paham Canvas kan? Ya. Setelah itu nantinya sebentar juga akan dipresentasikan. Oke? Nah, kenapa saya katakan demikian? Kenapa penyajian data itu penting dalam konteks kehidupan sehari-hari? Tidak ada jaminan bagi anak-anak sekalian ketika nantinya selesai di SMP, naik SMA, ya kan? Kita tiba-tiba misalkan anak laki-laki mau mendaftar maju menjadi dewan,
ya kan membantu mas legislatif kan. Nah, di situ dibutuhkan penyajian data. Di mana letak penyajian datanya? Bagaimana kita bisa mengukur berapa orang sih yang memilih saya? Kan bisa didata dulu ini, bla 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 dan sebagainya. Ketika misalkan kita ke toko, bisa juga. Misalkan ada yang membandingkan harga antara toko yang satu dengan toko yang lain, kan? Mau beli sepatu, tapi kita cari data dulu di toko mana yang paling murah. Ada kan seperti itu? Ada. Toko A, toko B, toko C, toko ini. Oh ternyata saya lebih suka toko ini. Itu namanya pengumpulan data, ya kan? Jadi inilah kenapa kemudian saya katakan ini penting buat kita semua dan itu bisa diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang mau kerja misalkan nanti kerja di kantor lurah, ada juga itu. Atau mungkin selesai SMA kita dipanggil untuk apa ya, gabung di pendataan statistik penduduk. Ada kan seperti itu? Nah, itu semua penyajian data di sini. Oke, bisa dipahami terkait penyajian data? Bisa. Batang garis dan kaki. Dalam bentuk diagram bola 9, bola 6, tenis meja 10, bulu tangkis 7 orang, renang 5 orang, catur 2 orang. Kaitannya dengan penyajian data dalam konteks kehidupan sehari-hari, iya kan? Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi sebentar ini anak sekalian, saya minta kita lagi kelompok ya sesuai gaya belajar yang sudah kita laksanakan sebelumnya, ya kan? Sini kan ada terbagi kelompok ya, ada 2 kelompok yang visual, ya, ada 2 kelompok visual. Di sini kalau tidak salah apa? Auditor ya, auditor kemudian kinestetik. Sebentar saya minta ini apa ya? Kursinya dibuat dalam 4 kelompok. Sebentar gitu, karena ini tinggal diangkat saja mejanya. Ini juga diangkat mejanya 2. Kemudian ini juga diangkat mejanya 2. Jadi terbentuk menjadi 4 kelompok. Visual 2 kelompok, auditor 1, kemudian kinestetik 1 ya. Nah, apa yang mau kita lakukan sebentar? Sebentar anak sekalian, saya mau kasih kerja kelompok, tapi bentuknya itu kita buat dalam aplikasi Canva. Apa yang kita mau buat di situ? Penyajian data. Jadi sebelumnya kan minggu lalu kan sudah saya minta untuk di apa namanya? 3 hari lalu kalau salah. Saya minta untuk meneliti. Ada yang meneliti hobi, ada yang meneliti perpustakaan, apa lagi? Berat badannya, berat badan sama kalau kinestetik apa kemarin? 3 hari lalu. Hobi olahraga, oke. Visual, ya. Dalam bentuk pertama tabel atau diagram batang, kemudian diagram lingkaran dan diagram garis. Dan sekali lagi data yang sudah kita amati kemarin, ya, itu dituangkan ke dalam aplikasi Canva. Selanjutnya setelah selesai, sebentar, ya kan? Selesai proses pekerjaan, saya minta anak-anakku sekalian untuk tampil setiap kelompok presentasikan hasil pekerjaannya, ya.
sudah ada dalam aplikasi Canva yang anak-anak sekalian desain. Kita buat kembali seperti apa penggunaan aplikasi Canva untuk mengasah kembali otak anak sekalian, ya. Tapi alurnya sebentar seperti itu. Data sudah kemarin kita teliti itu nanti dalam aplikasi. Oke. Kelompok auditor. Ini visualnya. Visual ya. Dan ini kinestetik ya. Di RKPD itu kita buat dalam aplikasi Canva seperti yang Bapak tadi sudah kasih terkait itu. Sedangkan ketentuan diperhatikan di masing-masing kelompok ada kelompok. Kita sudah masuk di Canva. Sudah, oke. Kelompok kinestetik ya. Oke. Ini bagaimana? Ada bisa menuliskan bentuknya seperti contoh ada buat CV, bisa buat CV. Kalau kita sama kan ada kan? CV. Jika itu jadi dari awal kata sebelumnya itu doang dia akan desain disebutkan kesalahan dengan menggunakan Kita semua, tapi tidak tahu. Dari empat ini harus paham semua. Ini juga kan gue laki-laki semua. Iya, tahu mari. Berapa berat badan yang dibuat? Ya, ituan. Kasih warna apa saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kali ini saya dari kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah tugas proyek dan bagian data menuju mapel matematika. Kami dari kelompok visual 1 Grup visual kami sudah memetakan 3 kolam dan bisa berdiri dan cara berbagi sebagai member, dan ada juga untuk tempat salah operator dan saya sendiri yang sebagai leader sekaligus pendekatan. Nah, apa sih itu visual? Visual adalah gaya belajar mengamati gambar. Oke, kalau itu Bapak anggap aman. Apus bisa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
Belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyusun. Kinestetik merupakan gaya belajar melalui aktivitas fisik dan gerakan yang berwarna merah dan bola dengan nilai 1,3%. Ya, ada ya. Lanjut. Apa pertanyaannya? Jadi perolehan data paling banyak Maksudnya data yang sering muncul, yang hobi, yang gemar, yang hobi. Apa berdasarkan? Berdasarkan dari diagram garis yang ditayangkan, hasil yang diperoleh adalah mendayung-dayung ke tepi sungai, sampai di tepi sungai sudah tengah malam. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok auditori terdiri dari 5 orang, yaitu saya, dan perkenalkan teman-teman saya, Putri, Safa, Kiki, dan Irfan. Irfan ini laki-laki ya. Ada pula hasil presentasi yang akan kelompok saya paparkan, yaitu dari hari-hari yang lalu, hasil penelitian kami di perpustakaan, yaitu merujuk pada beberapa banyak jumlah pengunjung perpustakaan pada satu pekan ini. Jadi dapat disimpulkan pada pengunjung perpustakaan yang paling kami dijumpai pada hari Kamis dan yang paling sedikit terjadi di hari Selasa. Silakan dilihat baik-baik data pengunjung perpustakaan dalam diagram garis ini. Jika ada ketidakjelasan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya. Baik, kau terus dulu. Semangat. Ya. Sudah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di sini presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok visual 2. Gaya belajar visual. Gaya belajar adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Pertanyaan 1. Berdasarkan hasil pengukuran badan siswa kelas 7 sebanyak 20 orang murid, minggu lalu diperoleh data sebagai berikut dalam kilogram. Nah, analisis data adalah bentuk tabel. 40 kg ada 2 orang, 40 kg ada 6 orang, 38 kg ada 5 orang, 35 kg ada 4 orang, 30 kg ada 3 orang. Nah, jumlah keseluruhan ada 20 orang. Nah, adalah bentuk diagram batang yang jumlah tertinggi 40 kg. Sebutkan alasan mengapa tidak menyertakan diagram garis dan apa kesimpulannya? Kenapa diagram garisnya ada di seperti ini? Apa alasannya? Apakah maksudku apa alasannya di diagram garis seperti ini daripada yang seperti pasal pendidikan yang ada caranya di garis pendidikan tidak
La ilaha illallah. Menurut saya karena bagus punya kayak samping. Ada ketika kita klik dari sini maka muncul frekuensinya bahwa 35 kilo itu ada 4 orang. Kalau di kampa ya, oke, saya pikir mau pakai yang tadi atau seperti ini saya pikir sama. Sepanjang keterangannya tadi itu jelas. Karena kenapa? Nanti kesannya ketika orang yang tidak biasa baca, dia pikir itu diagram patah. Karena ketika dibalik sama kan? Baik, saya pikir sampai di sini. Rasa paham semua ya. Terus saya mau minta kira-kira dari hasil kerjanya tadi di saat proses pengerjaan apa ya proyek tadi kasih kampanye kira-kira anu tidak yang bisa menyampaikan pesan dan kesan perlu pesan atau seperti apa atau bagaimana kira-kira sekalian apakah penggunaan aplikasi ini menarik atau tidak menarik ya kira-kira apakah memudahkan kita untuk menggunakannya. Menurut saya, proses pembelajaran yang tadi dengan menggunakan aplikasi Canva sudah cukup mudah dan sudah modern serta tidak perlu untuk menggambar, strip text, segala macam lah. Karena di Canva ini kita bisa bahkan sangat mudah kita tinggal memilih grafik dan memasukkan angka serta frekuensinya yang ini dimasukkan. Nah setelah itu jadi kita tinggal menghias sehingga tidak repot-repot amat dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi menurut saya suka. Aplaus. Mudah, kita tidak perlu menunggu lagi. Sebenarnya ini kalau kita mau buat diagram makanya tentu kita cari frekuensinya dulu kan. Kita cari frekuensinya dulu mulai dari sesuai hasil penelitian. Tapi kalau di Canva tinggal kita tulis angka masuk yang mau kita data yang mau kita sajikan dalam bentuk diagram makan. Tinggal kita tulis, tidak perlu lagi hitung. Terus secara otomatis menyesuaikan. Terbentuklah yang namanya diagram batas, kemudian terbentuklah yang namanya diagram lingkaran. Pemilihan tabelnya juga enak. Kita mau gaya apa? Sebenarnya masih ada. Kita mau masukkan atau upload kita punya gambar itu bisa juga kan? Ada tadi bentuknya. Kabel namun kira-kira mana nih gue? Ya, kayak begitu. Kira-kira benar. Oke, ya ini sebagai kesimpulan harus sekalian. Ada.
Jadi, Amin, teman sekalian, sambil kita perhatikan saya, yang sebentar diselesaikan selesai Amin. Sambil ya perhatikan ini juga di kelompok masing-masing. Ya, pojok ke kanan atas bisa lihat. Oh ini bagi ke atas nih. Bagikan. Sini sudah. Sudah. Oke. Kita coba bagikan ke WA temannya kak atau ke WA saya. Karena dari temannya kan. Coba kita klik sudah. Sudah. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Kalau ini kalau mau kita jatuh. Oke. Tolong anunya dulu. Kan satu orang. Anu kata. LK. Ikut saya. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai.